Stop activity. Attention. In your seat, ready. Sir, there are totally 27 are ready for study. Let's start study, and before study we pray together. Yes, sir. Before study, let's pray. Pray begin. Finish. This. Oke, good morning Cadet, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa, pertama kan adalah materi. Materi pada kesempatan kali ini, geser dulu. Di sana, ya. Pertemuan keempat tentang penetapan harga dan pelayanan transportasi. Geser sedikit. Move a little. Oke. Enough. Open the absent. Excel. Oke. Juanita, where is Juanita? Before I ask you, I will know about you. Asik. What is your panggilan? Arin. Arin. Panggilan apa? Nickname ya? Nickname. Please ketik wait for a few minutes. Dan Har. Nick, what? Who is your name? Nickname? Arin. Arin. Where you born? Born lagi. Madura. Bangkalan Madura. The date? The date. Mati. Tanggal berapa? 12 June 2003. 12 June 2003. What's your hobby? Running. What the place? Di tempat mana? Sekitar sini. Oke. Do you have honey? Apa sih bahasa Inggris pacar? Boyfriend. Nah, no. Do you have boyfriend? Not yet. Belum. What is your favorite song? No, dangdut. Menyusul aja Pak. Oke, nanti. Oke. Open the material again. I have a question. Arin ya tadi ya. Siap. Arin, kamu tahu nggak suatu barang itu bisa berharga kenapa? Bisa berharga karena bisa digunakan. Bagaimana suatu barang itu berharga hingga bisa dijual belikan? Selain kan berharga nih. Tapi bisa diperjualbelikan. Contohnya gini kan, if for example air ya udara itu berharga, tapi kita menghirup gratis. Betul. Tapi ada beberapa barang yang ada harganya, maksudnya harga dalam bentuk uang, for value of money ya. Kenapa suatu barang itu bisa menghasilkan uang? Karena menurut saya barang tersebut sudah melalui beberapa tahap. Karena sudah melalui beberapa tahap. Karena beberapa tahap itu perlu adanya biaya. Oke, setuju. Terima kasih Arin. Siap, terima kasih. Ada satu lagi sebenarnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya setelah Arin izin.
Kadek Ari. Where is Kadek Ari? Oke. Oh, it's miring. Miring in English apa ya? Skew. It's not safety, but but don't worry. Oke, Kadek Ari Maha Arta. Siapa? Oke, what is your nickname? My name is Ari. Ari. Yes. Where do you come from? From Bali. From Bali. Bali what? Bali what? Bali in Buleleng. Buleleng. Ari Buleleng. Where was your born? I'm born in 4 June 4 June? 2004. Nah, 2004. Okay. What's your hobby? My hobby is gym. Nge-gym. Wes, your body is good. Like binaragawan. Binaragawan English apa? Oh, binaragan? Gymnastic. Gymnastic. Okay, gymnastic. Do you have girlfriend? Not yet, sir. Not yet. Okay. What is your favorite song? I don't know. I don't know. Bali? Yes. Instrumen Bali, teng neng 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 itu. No. Okay. Okay. I will ask to you back to material. Before Arin say price list atau harga itu ditetapkan karena adanya proses. Tadi kan pertama berharga, yang kedua adanya proses. Kenapa ada lagi nggak selain berharga? Kalau berharga kan udara yang kita hirup, cahaya matahari, tapi kenapa itu tidak bayar? Kenapa sesuatu hal itu ada nilainya? Tadi Arin sudah menyampaikan, Arin from Bangkalan say bahwasanya karena ada proses dalam pembuatan produksi itu. Ada lagi nggak menurut kamu? Siapa? Menurut saya mungkin karena memerlukan jasa dari orang lain sehingga memerlukan biaya lebih, dan juga bahan baku dari barang tersebut pasti memerlukan biaya. Oke, nice. Ada barang baku dan biaya. Oke, terima kasih. Siapa? Sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Di sini harga itu bisa naik sama enggaknya itu tergantung jumlah di pasar. Supply and demand. Terkadang pabrik, pabrik production mass, memproduksi banyak, akhirnya nggak laku terjual, daripada dilempar ke pasar, kadang-kadang dimusnahkan teman-teman. Daripada dibagi-bagi gratis, dimusnahkan kadang-kadang. Nah itu strategi pemasaran. Kadang-kadang kok mubazir ya, apa gimana ya? Tapi ternyata karena ada keterbatasan. Contohnya seperti ini, teman-teman di sini sama taruna, tapi ada satu yang bisa AutoCAD misalkan. Maka harga dari teman-teman itu yang punya AutoCAD lebih unggul daripada yang lain. Teman-teman di sini sama prodinya, teman ada satu yang mahir bahasa Inggris, maka harga dari teman-teman satu itu akan lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi ada ciri kekhususan atau keterbatasan. Misalkan teman-teman ganteng di sini, ya, ganteng semua atau cantik semua, tapi ada satu kelebihan. Apa kelebihannya? Misalkan apa ya kelebihan taruna? Soalnya rata, disiplin, taat. Maka taruna yang lebih taat. Tapi kalau taat dan disiplin itu biasanya didapatkan dari proses. Kalau nggak proses, satu lagi mulut ke mulut, apa namanya, testimoni. Kalau di pekerjaan namanya apa namanya, surat rekomendasi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pasti sesuatu yang terbatas dan unik itu harganya lebih
tinggi dibanding yang lain. Kita masuk, geser. Jadi kalau teman-teman di sini, jadi kesimpulannya kalau teman-teman di sini ingin nilainya lebih, maka teman-teman harus memiliki keunikan. Tapi teman-teman di sini udah lebih unik daripada mahasiswa di luar. Nah, itu udah hal yang lebih. Ibaratnya masyarakat di luar itu pasukan biasa, teman-teman di sini udah pasukan khusus. Enggak pasukan khusus, nanti kalau ada lebih unggul, pasukan khusus dan spesial. Seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk bagaimana biaya dan kualitas layanan itu diterima pengguna. Pertama kita ada 4 poin ya. 1, 2, 3, 4. Pertama model penetapan, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga tantangan, yang keempat kesimpulan. Kita masuk ke model penetapan harga. Ini masuknya ke BOK. Jadi teman-teman itu bisa menetapkan harga berdasarkan biaya. Yang maksudnya adalah teman-teman sudah menghitung totalnya sekian, kemarin teman-teman sudah menghitung totalnya sekian, ya ketemu harganya berapa, dibuka silakan. Ya, penjelasannya seperti ini. Naik lagi. Ya. Jadi harga berdasarkan biaya ini menetapkan harga berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan. Semua nih, fixed cost dan variable cost teman-teman hitung. Terus model ini memastikan untuk mencakup semua biaya seperti yang biasa ya teman-teman. Terus dihitung semuanya. Ini contohnya, sebuah perusahaan bus menyediakan layanan antar kota, mungkin menetapkan tarif tiket dengan menghitung biaya total operasional bulanan termasuk pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan, gaji, dan pengemudi dan lain-lain. Nah itu. Dan dihitunglah margin keuntungan. Jadi menetapkan tarif berdasarkan biaya yang telah diproduksi. Keuntungannya apa? Ya pasti untuk memastikan bahwasanya semua biaya tertutupi. Teman-teman ngeluarin biaya berapapun udah tercover dalam tarifnya ini karena udah dimasukkan. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya tidak selalu mencerminkan permintaan terhadap faktor eksternal sehingga memungkinkan kekurangan yang fleksibel dan fluktuatif. Contohnya tadi udah memproduksi banyak ternyata nggak laku, akhirnya harga turun. Terus udah contohnya seperti misalkan suatu barang yang sifatnya unik, misalnya suatu barang yang sifatnya unik, dia udah produksi banyak, ternyata karena banyaknya suatu barang tersebut, nah ini kekurangannya karena banyaknya faktor barang tersebut, maka harga yang ditimbulkan jadi turun, maka biaya operasionalnya ini, biaya pembuatan barang tersebut akan turun, maka nanti kerugian besar pada biaya. Terus ada yang bilang, Pak ini hitungannya udah benar, harusnya dijual sekian, tapi pas permintaan pasar nggak seperti itu mekanisme pasar. Karena ada keterbatasan, maka barang itu akan lebih mahal biasanya seperti itu. Ini kekurangannya tanpa memperhatikan. Jadi cocoknya ini untuk ya seperti biasa, untuk rutinitas, barang rutinitas seperti itu. Kalau tutup lagi, jelas di sini berdasarkan biaya. Misalkan teman kemarin ada yang siapa yang istrinya jualan seblak? Kemarin yang maju ke depan enggak ya, kelas sebelah ya? Oh enggak, kelas sebelah. Oke. Jadi saya asumsikan teman-teman sempat kaget ya. Saya tanya kemarin, kamu apa? Nanti kalau nanti udah sukses mau nyari taruna apa taruna? Orang biasa saja. Terus saya yang bekerja, tapi nanti istri saya akan saya bukakan usaha, kata kelas sebelah. Jualan apa? Seblak. Diitulah biar ke seblak. Saya lupa, ternyata bukan kelas ini.
Nah, tadi masuknya ke sini berdasarkan biaya. Jadi biaya operasional Seblak BEP-nya dihitung kemana? BEP Seblak bulan keberapa balik modal. Nah, saya lupa ternyata kelas sebelah. Makanya sempat kaget ya. Istrinya jangan-jangan saya tahu ada yang udah punya istri ya. Oke, masuk. Nah, contoh berdasarkan permintaan. Kalau ini biasanya dipakai untuk barang-barang langka, teman-teman. Contoh jam tangan mahal. Jadi harga tuh tergantung permintaan. Teman-teman punya jam Rolex atau apa yang mahal-mahal tuh? Richard Mille ya, dan lain-lain. Mainnya di sini. Makin, tapi segmen pasarnya kemarin masuk ke Maslow. Ya, Excel. Sorry maaf, ini internet. Sorry ini. Maaf ya. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Kemarin sudah saya jelaskan, tergantung pangsa pasarnya teman-teman. Kalau jam tangan mahal jangan ditawarkan ke kuli, nggak masuk. Atau jangan ditawarkan ke pendapatan yang masih karyawan yang masih mencari makan dan minum. Biasanya jam tangan mahal itu menyasar ini sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Di sini jam tangan mahal menyasarnya. Kalau teman-teman Seblak itu masuknya kemana teman-teman? Fisiologis mungkin ya, yang coba rasa aman. Bisa juga teman-teman kalau buka Seblak yang estetik tempatnya masuk ke sosial, sambil foto sambil makan Seblak misalkan. Jadi egonya customer yang di service dilayani di sini. Oke, balik lagi tadi materi. Nah, disinilah harga berdasarkan permintaan itu bermain. Pangsa pasarnya udah di luar dari tergantung tadi ya. Jadi menetapkan harga berdasarkan tingkat permintaan dan elastisitas. Nah, kalau harganya naik, terus harga barangnya langka, berarti yang disasar adalah golongan ekonomi ke atas. Nah, seperti itu. Kalau transportasi umum biasanya untuk yang di Indonesia masih menyasar ekonomi menengah ke bawah yang lebih laris. Kalau rekreasi baru menyasar pada ekonomi menengah ke atas. Kalau transportasi biasanya menengah ke bawah. Karena yang dicari lebih efisien, lebih murah. Nah, contohnya ini ada maskapai penerbangan yang sering menggunakan metode ini, menawarkan harga yang lebih tinggi selama musim liburan nih contohnya. Banyak permintaan maka harga akan naik. Karena dipaksa karena pas liburan atau jam-jam waktu anak teman-teman sekolah. Misalkan teman-teman di sini ada yang pernah ke Gucci? Nah, kalau weekend itu lebih mahal daripada weekday. Nah, itu salah satu harga berdasarkan permintaan. Contoh teman-teman yang naik bis dari Tegal ke Bali, ada ya. Nah, itu lebih mahal pada saat liburan. Keuntungannya apa? Keuntungannya di sini memaksimalkan pendapatan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pasar. Terkadang perusahaan itu rugi pada perusahaan angkutan itu ruginya pada saat jam-jam atau waktu-waktu yang atau bulan-bulan yang sepi, tapi dia mengambil keuntungan di sini. Makanya terkadang teman-teman melihat ada PO bis kok penumpangnya sepi tapi tetap jalan. Untungnya dari mana? Mungkin dia ngambil dari pas waktu peak season, lebaran dan lain-lain. Kekurangannya apa? Dapat menyebabkan ketidakpuasan jika harga berubah-ubah. Misalkan teman-teman, Pak, ini kok harganya kemarin segini, besoknya kok berubah lagi. Nah, di sini kekurangannya masyarakat nanti timbul yang namanya kekecewaan terhadap ketidakkonsistenan harga. Berikutnya, ya kalau ini subsidi ya teman-teman ya. Subsidi teman-teman kemarin kita sudah menyinggung bahwasanya penetapan harganya tinggi, misalkan ketemu BOK teman-teman harga 15.000 ternyata dapat subsidi 7.000, ketemunya masyarakat cuma 8.000, seperti itu subsidi. Karena subsidi ini terkait kemarin
adanya kontrak politik antara suatu pimpinan di suatu daerah dengan kebijakan yang telah diambil, yang akan dipromosikan saat dia terpilih menjadi suatu pimpinan di daerah. Contoh yang nyata dan real, subsidi MBG. Mau nggak mau harus dijalankan. Kalau teman-teman misalnya nanti mendaftar jadi bupati, saya akan memurahkan transportasi, pasti nanti jatuhnya ini, masuknya ke harga subsidi. Sampai sini jelas penetapan harga? Oke. Tutup lagi. Setelah metode penetapan harga, kita masuk ke kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan, saya tanya dulu ke teman-teman absen lagi, Danhar. Kadek Surya. Iya, Kadek Surya. Pertanyaan tentang kualitas pelayanan. Sebentar ya. Mati nggak? Enggak, Pak. Nah, saya masuk dulu. Oke. Pasang lagi nanti boleh. Siapa? Oke, in English I try. Oke. Kadek Surya. Yes, sir. Oke, what is your nickname? Surya, sir. Near your mouth. Surya. Oke. Surya. Asal? Denpasar. Denpasar. Asal lagi. What you call? Oke. And then what you're born? What date you born? 15 Oktober 15 Oktober 2004. 2004. Oh. Wah, itu rentetan itu bawahnya. Lutfia. Tomorrow. Oh my god. Oke. Lutfia. Oke. I want ucapkan selamat nanti. Oke. And then what's your hobby? Surya. Watch film. Watch film. Yes. What kind of film? Action. Actually. Action. Yes. Okay. Nice. Do you have girlfriend? No. Oh. Really? No. Really, no. But many girl waiting No. you. No. You commitment for study only. No, Yes. Yes. because him not yet find the girl have a same religion. Oh, nice. Yes. I see. Kau di sana, aku di seberang. belum ganti. Mangu. Cerita kita nice. Oke, belum jelas. Oke, and then what is your favorite song? I don't know, sir. You don't know. Yes. Tarik kecak no. No. Okay. But if in front you will sing, you can sing, yes. Jika kamu di depan, kamu pastinya bisa nyanyi lah ya. Menyesuaikan. Oke. Thank you, Surya. I will ask to you. Back to materi. Oke. Menurut kamu, depend on you. Bagaimana how the service make you be happy? Bagaimana cara pelayanan bisa membuat kamu senang? Bagaimana pelayanan publik
bagaimana, apa ciri-ciri pelayanan publik yang bisa membuat kamu happy? Yang pasti pertama itu dari komunikasi, Pak. Komunikasi. Jadi gimana caranya kita ke customer itu memberikan informasi yang jelas. Mendapatkan Mendapatkan atau memberikan Ah. informasi yang jelas sesuai yang customer itu ingin tanyakan ke kita. Hmm. Dengan bahasa yang sopan, ramah. Jadi customer juga nyaman ngobrol atau mendapat informasi dari kita seperti itu. Oke, pertama pelayanannya baik berarti ya. Siap. Oke, ada lagi nggak pelayanan dalam komunikasi baik? Yang kedua, bagaimana cara kamu di servis motor apa namanya, act of service ya. Bagaimana sesuatu perusahaan atau seseorang yang bisa memuaskan kamu dalam melayani kamu selain kata-katanya yang baik, terus apa lagi? Kalau dari segi pelayanan tuh mungkin mendapatkan welcome drink mungkin. Welcome drink, Ya. asik. Jadi Oke. misal siang-siang lagi panas nih kan Pak, Ah. customer datang kita sajikan mungkin air putih. Jadi oke. customer tuh kan senang, wih kayak gimana gitu kan dapat kayak datang welcome drink seperti itu, Pak. drink. Saya merasa dihumi lah ya di rumah gitu. dijamu seperti itu, Dijamu. Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Pertama kata-katanya baik, terus dikasih welcome drink. Harga menurut kamu? Nggak masalah ya, orang kaya. Tergantung, Pak. Jadi kan Tergantung. tergantung yang Bapak jelaskan itu dari Kalau dari segi kamu rela membayar apapun demi itu nggak? apa dulu itunya. Demi pelayanan yang memuaskan. Kamu rela nggak membayar? Tergantung harganya sih, Pak. Tergantung harga. Berarti Siap. harga juga menentukan ya. Siap, benar. Oke, pertama harga menentukan. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Siap, cukup, Pak. Cukup ya. Siap. Berarti saya simpulkan pertama dari kedatangannya, Siap. dilayani kata-katanya dengan baik atau enggak. Terus yang kedua adalah welcome drink. Siap. Yang ketiga tadi harganya tergantung masih rasional apa enggak ya. Siap. Oke, makasih. Dari Denpasar siapa tadi? Siap, Surya. Pak. Surya dari Denpasar. Siap. Thank you very much for your apa tadi? Opinion. Thank you Surya. Masuk absen lagi. Masih ada nggak? Udah habis. Nanti di bawahnya. Oke, materi lagi teman-teman. Nah, di sini kepuasan pelanggan. Tadi Surya udah menyatakan 3, kita buka. Kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang baik sangat penting untuk pelanggan, mencakup faktor seperti kenyamanan, mantap tadi, masuk ya sesuai dengan Surya. Waktu tempuh atau waktu pelayanannya. Terus keandalan layanan, misalkan kamu butuh apa, saya ada. Palu gada, apa lu mau, gua ada. Oke. Terus penilaian kualitas yang dilakukan melalui survei pelanggan. Nah, ini cara menentukannya. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengevaluasi suatu angkutan atau membuat skripsi atau apa ya, analisis biaya operasional berdasarkan kepuasan pelanggan. Mulai dari apa? Pertama, kenyamanannya gimana Pak? 1 sampai 5 dipilih pakai skala Likert. Terus waktu tempuhnya gimana Pak? Pilih lagi skala Likert. Terus kendala layanannya apa saja? Nanti mungkin di sini nih opsi pertanyaan bebas. Misalkan perlu ada AC kah, CCTV buat keamanan dan lain-lain. Nah, ini secara detail untuk misalkan skripsi teman-teman, evaluasi bis Sinarjaya, evaluasi biaya operasional kendaraan Sinarjaya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini masuk sini. Jadi definisi kepuasan pelanggan sendiri mencerminkan beberapa layanan, misalkan ekspektasi. Kemarin ada willingness to pay, ability to pay. Nah, di situ juga masuk situ. Terus melibatkan faktor seperti kenyamanan, kecepatan, keandalan yang telah dijelaskan di atas. Contohnya tadi juga sudah dijelaskan, sebuah perusahaan taksi melakukan survei pelanggan secara berkala, mengukur kepuasan mengenai kebersihannya, perlu lagi ketepatan waktu, kedatangan, sikap pengemudi tadi disampaikan sama Surya juga,
selamat datang Pak di Bluebird, selamat datang di Sinar Jaya, selamat datang. Nah itu udah, apalagi kalau dikasih welcome drink, habis itu dikasih minum kan, makin betah aja nanti untuk pelanggan datang lagi. Keuntungannya apa? Yaitu tadi meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Oh, balik lagi aja ke sana Bluebird atau ke Sinar Jaya atau ke perusahaan-perusahaan lain karena pelayanannya bagus. Berikutnya kekurangannya. Nah, kekurangannya pasti memerlukan investasi dalam sistem feedback dan pemantauan. Misalkan para krunya diklatkan, dikasih arahan, itu kan pasti ada biaya, dan survei-survei di kepuasan itu kan pasti ada pengurangan biaya, kecuali nanti perusahaan tersebut meng-hire taruna untuk survei, itu mungkin bisa berkurang biayanya. Untuk kepuasan pelanggan, kita masuk ke standar layanan. Nah, di standar layanan ini pasti ada yang menetapkan, memantau standar layanan untuk memastikan bahwa penyediaan layanan memenuhi ekspektasi pengguna. Jadi pertama setelah disurvei, sesuaikan keinginan masyarakat. Nah, setelah itu teman-teman buat standar. Nah, di sini fungsinya teman-teman nanti, kalau ini kebetulan Polbit ya. Nah, kalau nanti teman-teman di swasta atau teman-teman yang mandiri, di sini mengevaluasi standar layanan dari hasil survei, dibuatlah standar layanan di perusahaan angkutan. Mulai dari waktu kedatangan minimal berapa, nanti di checklist kebersihan minimal seperti apa, keharuman, keamanan. Nah, di sini. Tapi kalau untuk teman-teman yang Polbit, jatuhnya ke inspeksi. Teman-teman kalau menginspeksi, cek SOP-nya, pas di lapangan disurvei apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh, perusahaan transportasi umum menetapkan SOP kedatangan 15 menit. Nah, teman-teman selaku inspektur atau auditor di kementerian menginspeksi angkutan umum, kok ini nggak sesuai. Nah, ini perlu adanya perbaikan dan lain-lain. Terus dicek lagi kebersihan interior. Terus pengemudinya sudah ada pelatihan belum? Teman-teman checklist. Pakai bukti-bukti yang berlaku dan dokumentasi foto-foto yang sesuai dengan apa yang ada di kriteria dari SOP tersebut. Keuntungannya apa? Di sini untuk memastikan kekonsistenan terhadap pelayanan yang diandalkan. Yang kedua, kekurangannya ini pasti ya, pemantauan pendekat standar ini bisa memerlukan biaya tambahan. Jadi setiap layanan itu pasti ada biaya tambahan. Nah, di situ kira-kira perlu apa enggak standar layanan tersebut untuk ditetapkan di suatu perusahaan, karena mengingat adanya biaya yang ditimbulkan dari standar layanan tersebut. Nah, disitulah kemarin teman-teman kita telah menghitung namanya break-even point. Kira-kira untungnya di bulan keberapa, ke tahun berapa, dan lain-lain. Oke, kualitas layanan kita tutup. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke tantangan dalam penetapan harga. Pertama, yang jelas di sini ada dua. Jadi terkadang kita itu terbentur untuk teman-teman ini ya, nanti kalau teman-teman misalkan ini untuk mandiri biasanya. Teman-teman jadi manajer di perusahaan, ingin menetapkan harga tapi ada kepatuhan terhadap regulasi, misalkan standarnya minimal harus sekian. Kalau nggak sekian ya nggak boleh dijalankan, sementara biaya operasionalnya tinggi dan penumpangnya sedikit, tapi dibenturkan lagi minimal Pak harus regulasinya harus dijalankan. Nah, kita masuk ke kepatuhan regulasi, ada 4 masuk. Jadi kepatuhan regulasi ini harus mematuhi regulasi pemerintah, mulai dari SPM-nya, standar pelayanan operasionalnya, terus harga-harganya. Nah, di sini ini teman-teman perlu adanya penetapan regulasi itu agar
kalau dari sisi masyarakat itu dia dapat menerima pelayanan transportasi yang inilah minimal memanusiakan manusia. Makanya ada sebagian transportasi di daerah cuman pakai bak aja itu sebenarnya nggak diizinkan oleh pemerintah karena kecuali untuk hewan, ayam, nah itu mungkin bisa. Nanti dampaknya pemerintah lalai terhadap, kalau dari sisi pemerintah dianggap lalai karena mengizinkan transportasi yang tidak berkeselamatan. Nah, walaupun itu nanti jatuhnya murah, walaupun praktek di lapangan masih ada transportasi yang seperti itu. Terus masuk lagi keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan. Nah, di sini keseimbangan antara biaya dan keterjangkauan. Jadi biayanya berapa, terus masyarakat bisa membayar nggak? Kalau nggak bisa membayar, maka pemerintah perlu menetapkan subsidi di sini. Jadi untuk menutupi biaya tambahan, menjaga tarif rendah dengan resiko subsidi yang lebih tinggi. Kenapa di sini? Ya karena tergantung kebijakan ini diambil karena kebijakan di pimpinan daerah mau meningkatkan fasilitas transportasi publik atau tidak. Oke, masuk ke kesimpulan terakhir. Jadi penetapan harga dan pelayanan dalam sektor transportasi ini luar biasa teman-teman, melibatkan mempengaruhi kualitas, kepuasan pengguna, terus model penetapan harga ini juga fluktuatif mulai dari kebutuhan, terus dari masyarakat, dari pengguna juga, dari penyedia. Nah, ini dengan berdekatan, dengan hati-hati, dengan strategi yang efektif. Jadi sifatnya dalam penetapan pelayanan dan harga ini sifatnya fluktuatif teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa mengambil dari satu sisi saja tanpa menghiraukan sisi lain. Nah, jadi banyak pelayanannya. Jadi sistem penetapan harga ini sangatlah kompleks. Tapi kalau untuk skripsi biasanya cuma satu aja, satu sisi yang diambil, nggak semuanya. Kalau semuanya ini masuknya nanti ke disertasi. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Iya. Si. Tantri, silakan. Nama Tantri dari? Siap. Izin Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Madia Tantri Kusuma Dewi, prodi D4 TRO kelas A. Izin bertanya, kemarin itu kan sempat mengadakan kuliah umum bersama Bapak Dirjen terkait multimoda, Pak. Kemudian Bapaknya itu sempat menyampaikan mengenai super app integrasi transportasi. Nah, itu kan juga ada penetapan harga dan pelayanan transportasi. Kemarin yang sempat saya dengar itu bahwa dalam penerapannya mungkin nanti dari pengguna jika meng-cancel dari pemesanannya kan ada penaikan harga, Pak. Pengguna itu masyarakat yang iya, itu ya. Siapa? Okay. Untuk masyarakat. Kenapa kalau dari itu kan dalam tanda kutip itu adalah aplikasi yang digunakan pemerintah untuk memfasilitasi rakyatnya. Tetapi dengan penaikan harga itu kan tidak semua orang memiliki background ekonomi yang sama, Pak. Kenapa tidak disosialisasikan terkait jika nanti super app ini diintegrasikan, kenapa tidak diberikan bahwa nanti jika meng-cancel dari pemesanan dari penggunanya nanti akan di-ban selama beberapa menit, itu kan lebih efektif untuk mengurangi cancel. Kenapa malah denda ya? Siap, seperti itu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kenapa masyarakat dikenakan denda? Nggak cancel saja. Spidol ada. Ada spidol. Oh ya. Kalau Tantri tadi pertanyaannya kenapa denda bukan kan
Misalkan di band beberapa menit. Jadi kalau di band beberapa menit, ada yang main Mobile Legends sini? Nah, mana? Kalau gagal login biasanya di band berapa detik ya? 2 menit. 2 menit. Sama, jadi inget Mobile Legends, saya juga main soalnya. Nah, jadi kalau menjawab ini, kalau mau objektif harus penelitian. Tapi karena menjawabnya nggak objektif, ini opini ya, opini saya. Opini berarti saya bisa salah, belum tentu benar. Kalau opini saya punya pengalaman di Tegal, bahwasanya ada orang yang melanggar terhadap lalu lintas. Akhir-akhir ini tidak ditilang, cuman disuruh minggir, kiri. Intinya kurang efektif. Kenapa? Sesuatu yang efektif, sesuatu yang sebenarnya untuk mengurangi kesalahan sih. Yang pertama tadi saya balik lagi, sesuatu yang kurang efektif itu karena tidak melukai perasaannya. Kenapa kata-kata kita nggak membekas ke seseorang atau tindakan kita nggak membekas ke seseorang? Karena udah umum, atau sesuatu yang secara psikologis itu nggak mengenai di hatinya. Ngapain dengerin, nggak penting. Gitu kan. Contohnya ini, kenapa denda itu lebih mengenai, ini secara opini saya, belum tentu benar, silakan disanggah. Karena seseorang untuk mendapatkan duit itu butuh mengorbankan waktunya, mengorbankan, ada yang kehormatan nah? Ada yang mengorbankan waktunya, ada yang mengorbankan kepribadiannya dan lainnya. Itu karena berharga, itu makanya uang itu sangat berharga bagi setiap masyarakat. Karena sangat berharga, kena denda ini membuat orang hati-hati nih dalam mengambil tindakan salah-salah, 30% melayang gitu. Karena sebagian masyarakat lebih kena sisinya itu lebih membekas kalau kena uangnya. Misalkan ada sebagian besar ya, karena kenapa saya bilang lebih besar kena uangnya, karena nggak tahu ya, menurut saya mayoritas masyarakat di Indonesia ini masih butuh masuk ke mas lo coba. Sini. Masih di sini teman-teman. Masih di sini sebagian masyarakat besar. Jadi tapi ada juga masyarakat sini, nggak apa-apa lah, yang penting saya punya kepastian, saya punya punya kepastian, punya apa. Ini kenapa lebih diambil ini ya? Kenapa nggak ini tadi kan pertanyaannya? Karena masyarakat sebagian masih di sini. Ini menimbulkan efek jerah untuk berhati-hati dalam mengambil. Itu dari sisi pemerintah, dari sisi perusahaan, cuan, untung, gagal, untung. Kalau ini nggak ada untung, ada untung ngeribetin doang, berkatanya. Jadi ada dua faktor yang udah ibaratnya ya, udah inilah. Itu super app-nya swasta apa negeri yang buat? Itu dari pemerintah, nanti ada gabungan integrasi dari PT KAI, kemudian dari PO Bus, dan juga mungkin nanti dari angkutan-angkutan umum. Angkutan. Nah, super app-nya ini saya juga harus meneliti super app ini sahamnya berapa persen. Kepemilikan saham ini bisa mempengaruhi kebijakan
dari sini. Kalau ini dari segi sosialnya tadi ya, karena sebagian orang lebih kena di sini. Jadi untuk percobaan itu dia lebih mikir berkali-kali. Nggak apa-apa lah, coba dulu. Tapi kalau kena denda, wah saya buka YouTube dulu tutorialnya daripada hilang misalkan gitu. Seperti itu menurut saya. Silakan disanggah Tantri. Belum. Ini saya belum tentu benar. Terima kasih Pak untuk opininya tadi. Cukup membantu dan memberikan sedikit apa ya Pak namanya pengetahuan bagi saya. Memang dari segi pengguna itu denda itu memang lebih terasa Pak. Tapi di mana letak mungkin gitu ya. Siap. Karena kan ini kan dari aplikasi pemerintah yang harusnya memfasilitasi. Nah mungkin kalau dari swasta boleh lah Pak kalau denda, tapi kalau di pemerintah menurut saya tuh di ban saja itu termasuk sudah memberikan efek jera karena menguras waktu dari beberapa orang seperti itu Pak, menurut saya. Setuju. Saya opini, Tantri opini, dua-duanya sama-sama benar. Siap. Cuma nanti pengaplikasiannya mana yang lebih bukan efektif sih, lebih disetujui akhirnya. Disetujui oleh pemerintah. Jadi pemerintah menyetujui, itu kan berarti itu tadi faktornya banyak nih. Iya. Tapi itu harus opini Tantri ini bisa merubah suatu kebijakan asal apa coba? Asal ada sumber dan penelitian yang jelas. Satu, yang kedua, ayo satu lagi nih yang sering terjadi di masyarakat. Demo mungkin Pak. Demo menghasilkan Peraturan yang baru. Viral. Oh, viral. Kalau ini sampai viral, wah udah. Iya. Jadi kebijakan berubah itu tadi awalnya dari politik. Politiknya. Politik itu butuh dukungan. Dukungan itu butuh dukungan masyarakat. Masyarakat itu terpengaruh kalau viral. Paham ya? Siapa paham Pak? Jadi saya nggak, sebenarnya materinya sederhana, cuman saya ngajak teman-teman berlogika. Saya nggak menanamkan materi, cuman saya mengajak teman-teman itu berlogika. Oh gini nyambungnya, oh gini gitu. Siap. Terima kasih. Ada lagi sanggahan? Siap, sudah Pak. Sudah. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain? Apapun lah ditanyakan, nanti saya hubungin sama BOK. Kalau nggak ada kita putar teman-teman sampai jam 9.40 kalau salah. Ini jam berapa nih? Berarti 40 menit. Silakan Ihsan diputar. Ini tugas keempat, biaya penyusutan. Silakan dipaparkan. Saya minta tolong Pak Ketua dibantu ini PowerPoint-nya. Iya. Numpang lewat sih. Iya silakan. Yang gerak-gerakin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Chan Ramadan, Prodi Daero kelas A dengan nomor Taruna 23021017. Izin Pak untuk tugas terakhir yang saya terima. Soal yang saya terima yaitu untuk membuat tabel penyusutan tahunan yang di total yaitu ada 6 tahun penggunaan dari sebuah truk. Untuk jenis kendaraan sendiri yaitu adalah truk dengan jumlah 3 unit. Untuk harga perolehan sendiri per truk masing-masing yaitu 400 juta. Jadi jika di total keseluruhan akan mendapat di angka 1,2 miliar. Untuk nilai residu dari truk sendiri yaitu 50 juta per tahun. Umur ekonomis yang tertera pada soal
ada di angka 6 tahun. Nah, untuk penyusutan per tahun ini, jadi kita harus hitung berdasarkan masing-masing truk terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan jadikan satu, lalu kita masukkan pada tabel penyusutan tahunan. Untuk nilai dari segini 58.333.000 sendiri didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu yaitu 50 juta, di mana kita akan mendapatkan nilai di 350 juta yang lalu akan dibagi dengan jumlah umur ekonomis yaitu 6 tahun, lalu kita akan mendapatkan angka di 58.333.000. Selanjutnya sendiri untuk nilai penyusutan per tahun ini adalah untuk satu unit truk. Jadi kita harus kalikan 3, yang jika kita kalikan 3 sendiri akan mendapat di angka 149,999 yang yang selanjutnya 174,999 yang selanjutnya saya bulatkan menjadi 175. Di sini dapat kita lihat pada tabel untuk tahun pertama tentu saja tidak ada penyusutan karena merupakan tahun awal pembelian dari 3 unit truk tersebut. Lanjut pada tahun pertama yang terjadi yaitu stabil, setiap tahun terjadi penyusutan 175 juta. Untuk akumulasi penyusutan sendiri adalah nilai penyusutan per tahun yang dikalikan dengan jumlah tahun yang dialami. Bisa dilihat pada tabel seperti ini, yang jika kita tarik kesimpulan yaitu setiap tahun ketiga truk ini akan mengalami penyusutan berkala sebanyak 175 juta yang pada akhirnya untuk akumulasi penyusutan pada tahun ke-6 menyentuh di 1 miliar 50 juta yang menjadikan nilai buku pada akhir pada tahun ke-6 ada di 150 juta. Mungkin seperti itu Pak penjelasan dari saya. Oke, penjelasan yang bagus dan jelas. Oke, silahkan ditutup. Mungkin sekian presentasi dari tugas terakhir saya. Bila ada kesalahan ataupun kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Akan diputar jurnal. Ini paparan jurnal. Udah maju belum Cindy? Oh iya, silakan Cindy, dibuka jurnalnya. Pak Ketua boleh ini lagi. Silakan Danhar duduk lagi, dibantu. Ya, silakan memperkenalkan diri dan paparan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sedih ini nggak? Informasikan tentang jurnal analisis perbandingan biaya operasional kendaraan bus trayek Bali Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seniman Devania dengan nomor Taruna 23021-005. Nah, mantap. Diangkat bisa nggak, San? Sandal. Pendahuluan. Alokasi operasi suatu kendaraan dapat ditentukan dengan menghitung biaya tetap, variabel, dan alokasi kepemilikan aset. Masing-masing alokasi ini bisa dihitung dan dijumlahkan. Bus Bali Perdana ialah moda antar kota antar provinsi. Bus Bali Perdana masih sangat digemari terutama pada kalangan rakyat yang tidak ingin lelah berkendara jarak jauh. Oleh sebab itu, rute yang ditempuh Bali Surabaya untuk membentuk sebuah usaha perlu mengevaluasi apakah bisnis tadi itu layak buat dijalankan. Baik, di sini AKAP. Kita jelaskan terlebih dahulu, AKAP adalah sistem transportasi antar kota yang beroperasi antar kabupaten atau kota serta melintasi beberapa daerah lokal dengan menggunakan bus awam yang terhubung di suatu rute. Rute yang menghubungkan kota dan pedesaan memiliki ciri pelayanan menjadi seperti berikut. Yang pertama,
Trayek mempunyai jadwal yang permanen, artinya ditetapkan ketika tempuh setiap bus awam mencakup ketika berangkat, ketika berhenti, serta ketika tiba di terminal yang wajib disinggahi. Yang kedua, pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan angkutan menggunakan jumlah terminal terbatas yang perlu disinggahi selama perjalanan. Yang ketiga, layanan diberikan di bus awam, baik bus kelas ekonomi maupun non-ekonomi dengan perlengkapan tambahan mirip AC. Terminal yang artinya terminal keberangkatan dan terminal tujuan ialah terminal tipe A, angkutan D, angkutan dalam kota lokal, angkutan perkotaan, dan angkutan lokal. Baik, di sini metode penelitian yang digunakan adalah kajian data biaya operasional kendaraan ini dilakukan dengan cara menyampaikan data secara langsung kepada pihak perusahaan dan menganalisisnya dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada tabel biaya operasional kendaraan metode kementerian. Di sini ada datanya dari harga bus, susunan awak kendaraan, gaji, bonus awak, kilometer tempuh per rit, kilometer tempuh per hari, pemakaian BBM, dan yang lainnya sampai retribusi terminal. Lalu di sini untuk perhitungannya, yang pertama yang di sini adalah tipenya adalah bis besar. Lalu layanannya bus ekonomi AC berkapasitas 48 orang. Hasilnya adalah kilometer per ritnya 850 km, lalu frekuensinya adalah 1 rit, kilometer tempuh per harinya 850 km per hari, hari operasional per bulan 28 hari per bulan, lalu kilometer tempuh per bulannya adalah dari 850 dikali 28, totalnya 23.800 km per bulan. Lalu kilometer tempuh per tahunnya 23.800 dikali 12, artinya 12 bulan selama 1 tahun, menghasilkan 285.600 km per tahun. Lalu di sini ada pengeluaran per kilometer. Yang pertama adalah biaya langsung. Yang poin pertama adalah dana. Jadi harga bis adalah 800 juta. Lalu ada yang namanya masa susut, yaitu per 5 tahun. Nilai residunya adalah 20% dari harga kendaraan. Di sini penyusutannya kita tinggal hitung saja dari harganya, lalu kita kurangi dengan harga penyusutannya, lalu dibagi dengan kilometer tempuh per tahun, lalu dikali dengan 5. 5 ini adalah dari masa susut, menghasilkan 448,18 per kilometer. Lalu yang selanjutnya adalah biaya awak bus. Susunannya sopir 1 orang dan kondektur 1 orang, jadi totalnya ada 2. Lalu selanjutnya ada awak bus per bulan. Jadi upah dari awak bus ini adalah 200.000 karena per bulan kita kali dengan 28 menghasilkan 5.600.000. Lalu untuk bonusnya ditambahkan dengan 10% karena bonus yang diberikan sejumlah 10%, menghasilkan 560.000. Jadi total untuk awak bus selama 1 bulannya adalah 6.160.000 per bulan. Dana awak bis per tahun tinggal dikalikan dengan 12, jadi totalnya 73.920.000 per tahun. Lalu biaya awak bus per kilometer 73.920 dibagi 285.600 menghasilkan 258,82 per bus per kilometernya. Lalu ada bahan bakar. Di sini penggunaan BBM per bis per hari dan per liter adalah 384,62 per bus per hari. Kilometer tempuh per kilometernya adalah 850 per hari. Pakai BBM atau kilometer per liternya adalah 2,21 km per liter. Harga per liter dalam rupiah di sini 6.800 liter per liternya. Lalu biaya per bus atau per hari di sini 6.800 kita kalikan dengan penggunaan BBM. Menghasilkan 2615416 per bus per hari. Jadi total BBM per busnya adalah 2615416 dibagi 850 menghasilkan 3076,96 per bus per kilometernya. Baik, selanjutnya ada perhitungan ban, servis kecil, servis besar, dan juga biaya pemeriksaan umum. Lalu di sini ada biaya penambahan oli mesin. Kita contohkan di sini penambahan biaya oli mesin. Di sini penambahannya per 1 liter kilometer tempuh per hari hanya adalah 850 km. Lalu dananya 45.000.
Di sini perhitungannya adalah 1 dikali 45.000 dibagi 850 dari kilometer tempuhnya, menghasilkan 52.941 per bus per kilometernya. Lalu di sini ada pemandian, STNK dan pajak dan juga KIR. Lalu di sini ada rekap dana langsung per kilometernya. Dari data yang sudah kita hitungkan tadi, di sini menghasilkan yang pertama penyusutan sejumlah 448,18, lalu upah dan bonus 258,82, lalu bahan bakar minyak 3076,96, lalu ban 875, servis kecil 225, servis besar 420,22, lalu untuk pemeriksaan umum 27,70, pengisian oli mesin 52,94, cuci bus 88,24, serta STNK atau pajak kendaraan 8,75, lalu untuk KIR 42. Totalnya adalah 5.282,20. Lalu di sini ada dana tidak langsung. Dana tidak langsung ada banyak macamnya. Di sini contohnya adalah per segmen usaha per tahun. Pegawai selain awak, di sini ada gaji dan juga gaji lembur. Yang gaji tadi sudah kita masukkan 1.800.000, lalu untuk lemburnya 180.000. Di sini tinggal ditambahkan menghasilkan 1.980.000 per bulan. Lalu untuk per tahunnya berarti tinggal dikalikan 12, maka menghasilkan 23.760.000 per tahun. Lalu untuk subtotalnya dikalikan dengan 8, maka menghasilkan 190.080.000 per tahun subtotal 1. Lalu di sini ada pengelolaan juga, ada bangunan kantor, pool dan bengkel, inventaris, prasarana bengkel, administrasi kantor, dan sebagainya. Total tidak langsung segmen usaha menghasilkan 317.080.000 per tahunnya. Baik, lalu di sini ada biaya pokok per bus per tahun. Biaya pokok per bus kilometer dikali kilometer tempuh per tahun ditambah keuntungannya, yaitu 10% dikali harga kendaraan. Di sini menghasilkan 1.620.304.208 rupiah per tahunnya. Lalu di sini ada hitungan fasilitas tambahan dari busnya seperti penyejuk udara, biaya pemeliharaan per tahun, biaya perbaikan, biaya BBM per tahun. Di sini juga sudah ada. Yang pertama konsumsi BBM per liternya 1 liter itu untuk per 3 km. Untuk pemakaiannya 285.600 km per liter dibagi 3, menghasilkan 95.200 liter. Untuk harga BBM 6.800 per liternya. Kita kalikan, maka menghasilkan 647.360.000 per tahun. Di sini metode FSTPT. Di sini ada datanya juga seperti yang sebelumnya, harga kendaraan, susunan awak, gaji, bonus awak, dan lain-lain. Lalu di sini ada karakternya. Di sini perhitungannya hampir sama. Untuk biaya tetap atau biaya tetap per tahun, yang pertama ada penyusutan atau depresiasi kendaraan per tahun. Di sini perhitungannya 800 juta dikurangi 20%. Di sini untuk depresiasinya kita gunakan 7 tahun, menghasilkan 114.785.714,26 per tahun. Ini untuk biaya admin 2.500.000 ditambah 120 ditambah 5 juta ditambah 336.000, menghasilkan 7.956.000 per tahun. Lalu di sini ada total tetap per tahunnya, lalu ada tetap per bus per tahun, tidak tetap juga ada seperti awak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk caranya di sini perhitungan upah, yaitu gaji dan juga bonus. Di sini bonus kita samakan seperti sebelumnya, yaitu 10%. Lalu di sini ada biaya BBM, biaya ban, biaya aki, cuci bus, total tidak tetap. Di sini menggunakan rumus BOK variabel per tahun sama dengan BAK ditambah BBM ditambah bahan bakar ditambah BPA ditambah PS dan BCK. Di sini tinggal kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan 991.186.651 per tahun. Lalu di sini ada analisis kendaraan total per tahunnya. Di sini ada total per tahun, yaitu BOK tetap ditambah BOK tidak tetap, menghasilkan
1.428.365,26 per tahunnya. Di sini ada operasi total per tahun ditambah keuntungannya sejumlah 15%. Di sini menghasilkan 1.280.442.620,05 per tahunnya. Lalu ada analisis per kilometer. Jarak tempuh per tahunnya yaitu 285.600 per kilometer. Lalu untuk biaya per kilometernya adalah 4.483,34 per kilometernya. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama hasil perhitungan biaya operasional kendaraan menggunakan metode Departemen Perhubungan adalah sebesar 5.393,22 per bus per kilometernya dan biaya fasilitas tambahan sebesar 175,07 per bus per kilometernya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode FSTPT, hasil perhitungan menunjukkan nilai 4.483,34 per bus per kilometernya. Untuk selisih perhitungan operasional kendaraan dengan dua metode sebesar 1.084,95 per bus per kilometernya. Untuk saran, berdasarkan perbedaan komponen perhitungan kedua metode, diantaranya metode FSTPT komponennya lebih sedikit dan pengklasifikasian jenis kendaraan memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Disarankan agar metode perhitungan biaya operasional digunakan pada masing-masing metode. Lalu yang kedua, perawatan kendaraan secara berkala wajib dilakukan terhadap kendaraan yang sudah tidak layak pakai lagi. Lalu yang ketiga, memaksimalkan fasilitas, kenyamanan, serta pelayanan guna untuk menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Balik lagi ke naik atas. Oke. Bukan, turun lagi. Kesimpulan. Oke. Mana yang lebih mahal? Siap, yang Ini apa ini? lebih mahal, Pak. Iya. Ini, Pak. Ini. Siap. Tapi kalau kamu jadi pengusaha, mana yang kamu lebih suka? Mungkin lebih suka yang ini sih, Pak. Untuk dijadikan tarif. Oh, yang ini, Pak. Oke. Yang pertama. Kalau ini nanti tarifnya jadi lebih rendah. Jadi ini yang ditetapkan pemerintah, ini yang di STVT, ini yang dibuat negeri, ini yang dibuat swasta atau independen, gitu ya. Jadi dari sini udah, kalau ini memfasilitasi dari pihak inilah perusahaan, kalau ini murni pure dengan kata lain ya di lapangan. Jadi seperti itu. Kalau ini, kalau menurut saya masuknya udah ke tesis, karena ada dua variabel. Tapi kalau ini juga masih bisa skripsi. Skripsi kan tesis itu bisa jadi skripsi, tapi skripsi nggak bisa jadi tesis. Ibaratnya Nabi itu bukan Rasul, tapi Rasul itu pasti Nabi. Ya. Ibaratnya ini ada dua variabel yang dipakai, dua metode dari pemerintah sama BOK, dan penjelasannya jelas juga. Kamu seperti yang nulis ini malah. Oke, makasih. Silakan ditutup. Izin, Pak. Udah ditutup belum? Tutup dulu dong. Sudah, Pak. Tadi, Pak. Udah, oke. Silakan. Edo, tugas keempat, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, tugas keempat, mengenai perhitungan daripada biaya pengusutan tahunan. Nah, di sini data yang sudah saya peroleh kemarin saya masukkan ke jenis kendaraan. Yang pertama lah, untuk salah saya jenis tangki, truk tangki, dengan harga perolehan itu sudah tertera di sini. Kemudian di sini saya membuat jadwal pengusutannya per tahun sampai tahun ke-10. Dapat kita lihat untuk pekerjaan seperti ini.
Diketahui nilai perolehan harga beli kendaraan yaitu 900 juta, nilai residu atau nilai sisa setelah umur ekonomis adalah 120 juta. Umur ekonomis dari kendaraan tersebut adalah 10 tahun. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu rumus penyusutan per tahun, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis daripada kendaraan tersebut. Didapati hasil 900 juta dikurang 120 juta dibagi dengan 10 sama dengan 78 juta. Nah, di sini setelah itu kita akan menghitung nilai buku air setelah diminta pada soal itu tahun kelima. Nilai akhir sama dengan harga perolehan dikurang penyusutan per tahun dikali jumlah tahun. Tadi 900 juta dikurang 78 juta yang tadi kita dapat dari rumus penyusutan per tahun dikali dengan 5, atau 5 ini tadi nilai akhir setelah tahun kelima. Didapati hasil 510 juta rupiah. Oke, makasih Edo. Jadi saya kenapa umur ekonomisnya kan 10 tahun. Ini kalau 5 tahun udah dihitung. Terkadang suatu perusahaan mau merevolusi atau membuat perusahaannya lebih maju, walaupun umur ekonomisnya masih 10 tahun, udah 5 tahun udah ganti. Nah, pahami aja, untuk mempertahankan gengsi ataupun citra dari suatu perusahaan angkutan, maka di umur 5 tahun dia menjual. Nah, kamu di sini berarti Edo ini udah bisa menghitung berapa harga bis setelah umur 500 tahun. Jadi kamu bisa menyarankan, atau kamu kalau punya perusahaan bisa menjual harga pasarnya segini loh, gitu. Oke, makasih Edo. Makasih Pak. Salsa. Izin Mbak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madia, Salsa Bilani Gita Kumlasari. Nama panggilan Salsa, Notar 230211023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah perhitungan biaya operasional pada tugas ketiga. Nah, di sini ada soal tertulis sebuah mobil operasional jenis minibus digunakan untuk perjalanan dinas dengan jarak rata-rata 1.500 km per bulan. Data biaya yang dikeluarkan, nah ini untuk yang biaya yang diketahui dari pengeluaran minibus itu sendiri. Mulai harga minibus itu sendiri di angka 220 juta, lalu umur ekonomisnya 7 tahun, nilai residu atau sisanya itu 30 juta, lalu konsumsi bahan bakarnya 11 km per liter, untuk jarak tempuh rata-ratanya 1.500 km 1.200 km per bulan. Lalu untuk harga BBM-nya 12.000 per liternya, 12.500 per liternya. Untuk biaya perawatannya sendiri 7.200.000. Lalu untuk pajak kendaraannya 3.200.000, asuransi kendaraannya 2.800.000, dan untuk gaji sopir dari minibus itu sendiri 3.800.000 per bulan. Lalu untuk perhitungannya, di sini yang ditanyakan itu total operasional kendaraan per jarak tempuhnya. Nah, di sini kita menyari penyusutan kendaraannya dengan hitungannya itu kendaraannya itu dicarinya dengan harga beli kendaraan dikurangi residu atau nilai sisa kendaraan, lalu dibagi dengan umur ekonomis kendaraan, dan dihasilkan di angka 27 juta sekian. Nah, itu hitungannya
27 juta sekian untuk per tahunnya. Lalu untuk gaji sopirnya itu per tahunnya berarti gaji sopir dikali 12 ya. Gaji sopirnya itu 3.800.000 kali 12 bulan karena perhitungannya per tahun. Lalu untuk pajaknya per tahunnya itu sudah tertera di sini tadi 3.200.000. Lalu untuk asuransinya juga sudah tertera, servis kendaraan juga. Nah, untuk bahan bakarnya ini kita hitung untuk per tahunnya. Biaya harga BBM-nya sendiri 12.500 otomatis di ini untuk per liternya. Nah, untuk jarak tempuh rata-ratanya kan 1.200 berarti untuk bahan bakarnya sendiri nanti akan dikali per perjalanan per bulannya dan dihasilkan, lalu dikali lagi dengan 12 bulan, lalu dihasilkan 116 juta sekian untuk per tahunnya dan per kilo, per tahun per kilo. Lalu untuk total keseluruhan dari penyusutan kendaraan hingga bahan bakarnya didapatkan hasil 102 juta sekian. Nah, untuk total biaya operasional kendaraannya, perhitungannya untuk totalnya itu nanti di total ini nah total dibagi dengan total keseluruhan ini dibagi dengan C16 itu jarak tempuh dikali 12 itu hitungannya per tahun karena hitungannya kita per tahun, lalu dihasilkan di angka sebagai berikut 7.100 rupiah per kilometer. Oke, pertanyaan, ini kan harga per kilometernya 7.104 rupiah per kilometer, itu biaya operasionalnya. Kalau keuntungannya 10%, berapa biaya per kilometer yang dibebankan oleh penumpang? Kalau keuntungannya 10%. Keuntungannya 10%. Nah, dibantu boleh pakai dikali ya. Berapa salsa? 800. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 7 yang 10%, nanti itu hasil akhir BOK-nya ini dibagi 10, lalu nanti ditambah dengan hasil awalnya. Nah, untuk pembagian 10-nya itu hasilnya ini, lalu nanti ditambah di awal di BOK awalnya. Oke, berarti tarif yang diberikan oleh masyarakat per kilometernya berapa? Sekitar 8.000 atau 7.815. Oke, makasih Sasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas ke-4, penyusutan. Muhammad Ikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Handika Putra, nomor Taruna 23021019 dari kelas Tero A. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan penyusutan tahunan. Jadi di soal saya itu untuk nilai perolehannya itu 180 juta. Dengan umur ekonomisnya 5 tahun, serta yang ditanyakan adalah penyusutan pada tahun ketiga. Nah, pertama kita harus cari penyusutan per tahunnya. Caranya
harga perolehan dibagi dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 180 juta dikurang 30 juta dibagi 5, hasilnya 30 juta. Untuk penyusutan per tahunnya. Nah, karena ditanyakan pada tahun ketiga, kita jabarkan satu persatu di bagian bawah pada tabel penyusutan. Rumusnya adalah harga perolehan dikali nilai penyusutan per tahun dikali N itu 3 karena tahun ketiga. Nah, karena yang ditanyakan di tahun ketiga artinya 180 juta 180 juta dikurangi 180 juta dikurangi 30 dikali 3, hasilnya 90 juta pada tahun ketiga. Gitu, Pak. Oke. Nah, sekian. Siap, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas. Walaupun baru nyawanya datang, tapi langsung tuning. Makasih. Ya, guys. Alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hanan dari kelas TROA dengan nomor taruna 2302114. Di sini saya akan membacakan hasil soal yang kemarin saya kerjakan, yaitu terkait BOK dari mobil operasional. Untuk di sini soal saya itu jenis kendaraannya dengan mobil operasional dengan harga perolehannya yaitu 400 juta dan untuk umur ekonomisnya 6 tahun. Di sini karena nilai residu dari jenis kendaraan ini tidak ditampilkan pada soal tersebut, maka di sini kita asumsikan dengan 0 rupiah. Dan untuk tahun penjualannya itu tahun keempat. Dan untuk harga jualnya sendiri yaitu 250 juta rupiah. Dan untuk perhitungan penyusutan per tahun yaitu dengan rumus penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa kemudian dibagi umur ekonomis. Jadi untuk hasilnya yaitu 666 juta 666 rupiah. Dan untuk perhitungan dari nilai buku akhir dengan rumus yaitu harga perolehan dikurangi penyusutan per tahun dikali tahun dari nilai buku terakhir yang dihasilkan 133.333.000 rupiah. Dan untuk laba atau rugi penjualan dengan rumus harga jual dikurangi nilai buku sehingga menghasilkan hasil yaitu 116.666.000 rupiah. Dan untuk hasil dari mobil operasional dijual dengan laba sebesar tadi 116.666.668 pada tahun keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hanam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebenarnya materi BOK itu ngulang-ulang aja. Yang penting teman-teman sering ngitung, sering praktek, nanti lama-lama lancar. Ada yang tanyakan? Gak ada? Oke. Kita tutup. Danhar. Attention. On your seat, ready. Sir,
Study has been done. Report over. Terima kasih. Thank you for attention until this time, and after this we pray together for the finish. Thank you. Good. After study, let's pray. Pray begin. Finish. At ease. Thank you. Oke, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.